Ketika langit menghitam, awan-awan bergulung, membentuk dinding kelam di cakrawala. Suara angin menggema, membawa hawa dingin yang tiba-tiba. Lalu dalam sekejap, kilatan terang memecah langit, diikuti dentuman yang membuat dada bergetar. Itulah petir, kekuatan alam yang seindah cahaya, namun sangat berbahaya. Sejak manusia pertama kali menatap ke langit, pertanyaan yang sama selalu muncul. Dari mana kilatan ini datang? Bagaimana ia terbentuk? Dan mengapa begitu berbahaya? Kali ini, kita akan membahas apa itu petir, menelusuri penjelasan ilmiahnya, memahami bahayanya, dan melihat peran pentingnya bagi bumi. Petir merupakan pelepasan muatan listrik alami yang terjadi di atmosfer. Biasanya ini terjadi pada saat adanya badai petir. Dalam sepersekian detik, petir melepaskan energi luar biasa besar. Suhu jalurnya bisa mencapai 30.000 Kelvin, atau sekitar 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Muatan listrik yang dihasilkan petir dapat mencapai miliaran volt, dengan arus yang mengalir hingga 300.000 ampere. Energi sebesar ini cukup untuk menyalakan jutaan lampu, namun dilepaskan dalam waktu yang nyaris sekejap. Petir tidak terlihat di sembarang tempat. Ia terlihat di raksasa putih kelabu yang menjulang di langit, yang kita kenal sebagai awan cumulonimbus. Untuk memahami bagaimana kilatan listrik itu bisa tercipta, kita harus melihat awal proses terbentuknya awan. Ketika sinar matahari memanaskan permukaan bumi, daratan, air, dan vegetasi menyerap panas ini, memanaskan lapisan udara di atasnya. Karena udara hangat lebih ringan daripada udara dingin, sehingga ia mulai naik. Proses ini disebut konveksi atau updraft. Ketika udara hangat naik ke atmosfer, udara ini membawa uap air yang tak terlihat. Semakin tinggi naik, semakin rendah suhunya. Pada ketinggian tertentu, uap air mulai mengembun menjadi tetesan air kecil. Sebagian dari tetesan ini membeku menjadi kristal es. Tetesan awan dan kristal es ini saling bertumbukan, menghasilkan grupel. Ketika kristal es naik menabrak grupel menghasilkan muatan listrik. Kristal es menjadi bermuatan positif dan terbawa semakin tinggi. Sedangkan grupel yang lebih berat cenderung bermuatan negatif dan berada di bagian bawah awan. Awan inilah yang kita kenal sebagai awan cumulonimbus, yang telah penuh dengan muatan listrik. Jika kondisi atmosfer mendukung, awan terus membesar, menembus lapisan atmosfer hingga mencapai ketinggian 10 hingga 15 km, bahkan lebih. Puncaknya melebar membentuk anvil akibat bertemu lapisan udara stabil di tropopause. Kondisi awan yang memiliki muatan negatif di dasar tertarik ke muatan positif yang terinduksi di permukaan tanah. Perbedaan muatan inilah yang memicu pelepasan listrik dalam bentuk petir. Pelepasan petir dimulai dengan step leader, jalur ionisasi yang menjulur dari dasar awan bermuatan negatif menuju tanah, masing-masing hanya puluhan meter. Pergerakan ini cepat namun nyaris tak terlihat oleh mata. Sementara itu, dari permukaan bumi, objek-objek tinggi seperti pohon, menara, tiang listrik, atau gedung bertindak sebagai pemicu. Manusia yang berada di area terbuka juga dapat menjadi bagian dari jalur ini. Ketika step leader dan streamer bertemu, terjadilah return stroke, yaitu arus listrik besar yang mengalir balik dari tanah ke awan. Inilah kilatan terang yang kita lihat sebagai petir. Para ilmuwan membagi petir menjadi beberapa jenis berdasarkan jalur dan lokasi terjadinya. Terdapat jenis petir awan ke tanah, petir dalam awan, petir antar awan, petir awan ke udara, dan petir positif. Selain itu, ada fenomena petir langka yang baru bisa direkam dengan teknologi modern. Seperti blue jets, pancaran cahaya biru yang menembus ke stratosfer. Red sprites, kilatan merah di mesosfer, biasanya terjadi di atas badai besar. Dan Elves, lingkaran cahaya raksasa di atmosfer atas yang berlangsung sepersekian detik, yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik kuat dari sambaran petir. Meski jarang, sambaran petir pada manusia dapat berakibat fatal.
Arus listrik yang dilepaskan mampu mencapai ratusan ribu ampere, mengalir melalui tubuh dalam waktu yang sangat singkat. Dampaknya langsung pada organ vital. Jantung dapat berhenti berdetak, pernapasan terhenti, dan sistem saraf terguncang. Korban sambaran petir sering menunjukkan luka khas di kulit, yang disebut Lichtenberg figures. Pola bercabang seperti akar pohon atau guratan halus, dihasilkan oleh pelepasan listrik yang merusak pembuluh darah di bawah kulit. Cedera tidak hanya bersifat fisik. Sistem saraf pusat dapat mengalami gangguan serius, menyebabkan kejang, kehilangan memori, gangguan koordinasi, atau perubahan kepribadian. Indera penglihatan dan pendengaran juga sering terdampak, mulai dari kerusakan retina hingga tuli mendadak akibat gelombang kejut. Bahkan bagi mereka yang selamat, sambaran petir dapat meninggalkan efek jangka panjang seperti sakit kepala kronis, gangguan tidur, depresi, dan masalah kognitif. Sekitar 90% korban sambaran petir bertahan hidup, tetapi dengan konsekuensi medis yang bisa bertahan seumur hidup. Kesadaran akan bahaya ini menjadi kunci untuk menghindari situasi berisiko tinggi, terutama saat berada di luar ruangan selama badai. Meski memiliki reputasi sebagai kekuatan alam yang mematikan, petir juga berperan penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Setiap sambaran petir adalah reaksi kimia raksasa yang terjadi di atmosfer. Suhu yang ekstrim di jalur petir memecah molekul nitrogen di udara, memungkinkan atom nitrogen bebas bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa nitrogen oksida. Senyawa ini larut dalam air hujan, membentuk nitrat yang menjadi pupuk alami bagi tumbuhan. Proses ini membantu melengkapi siklus nitrogen, salah satu fondasi penting bagi kehidupan. Tanpa mekanisme alami seperti petir, ketersediaan nitrogen yang dapat digunakan oleh tanaman akan jauh lebih terbatas. Petir adalah fenomena alam yang memukau, namun juga dikelilingi oleh banyak mitos. Salah satu yang paling umum adalah anggapan bahwa petir tidak pernah menyambar tempat yang sama dua kali. Faktanya, bangunan tinggi seperti Menara Eiffel atau pencakar langit di kota-kota besar bisa disambar puluhan kali dalam setahun. Ada pula kepercayaan bahwa jika langit cerah, Anda aman dari petir. Nyatanya, petir positif dapat menyambar hingga 20 km dari pusat badai, bahkan di bawah langit yang terlihat biru. Mengetahui apa yang harus dilakukan saat badai petir adalah kunci untuk menghindari tragedi. Aturan paling penting, jika Anda mendengar guntur, itu berarti petir cukup dekat untuk menyambar. Segera cari perlindungan di dalam bangunan yang kokoh atau di dalam mobil dengan bodi logam tertutup. Hindari berlindung di bawah pohon tinggi atau berada di area terbuka seperti lapangan. Jauhi air, baik di danau, sungai, maupun kolam renang, karena air adalah penghantar listrik yang sangat baik. Demikian pula, hindari menyentuh benda logam atau menggunakan perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan listrik. Ingatlah bahwa tidak ada tempat di luar ruangan yang benar-benar aman saat petir menyambar. Satu-satunya perlindungan efektif adalah berada di dalam ruang tertutup yang dirancang untuk menyalurkan muatan listrik ke tanah dengan aman.